Buat yang belum tahu, emak gue ada dagang nasi uduk. Dia dagang nasi uduk udah lama dan laku. Padahal dagangnya depan rumah doang. Pakai meja, etalase sama kuntilanak 2. Banyak ekspektasiku yang patah kerja dengan dia. Ekspektasiku kerja kantoran di Jakarta itu turun macet-macetan. Terlambat, dimarahin bos, nyindir bos di story WhatsApp. Tapi nggak ada yang bisa kulakukan karena apa? Karena kantornya di rumah Yono. Dan aku tinggal di situ. Dan ruang tengah adalah kantornya. Jadi kalian bayangin, jadi aku buka kamar langsung kantor. Gua nggak tahu apa yang terjadi, kenapa rata begini penurunannya. Harapan gue sih kalaupun banyak yang berdua ya, teman-teman yang lanjut bisa paham bahwa panggung ini bisa jadi selamanya akan ada di kepala banyak orang gitu. Siarkan dari Usmar Ismail, Jakarta. Selamat datang di Stand Up Comedy Indonesia Season 11, Rumah Komika. Dan inilah host kita pada malam hari ini, GJLS. Selamat malam penonton di Usmar Ismail. Wih, rame ya. Selamat malam juga para pemirsa yang ada di rumah. Kita kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Gokil nih, makin rame Makin nih penonton rame. langsungnya nih. Sampai ada yang duduk di kursi-kursi ya. Iya, itu sampai ada yang duduk di belakang kamera tuh. Keren. Gara-gara Emang lu. campers, emang campers kalau itu. Salah. Gua hari ini lagi nggak bisa bercanda nih. Wih. Jadi gini guys, Rispo itu lagi ada masalah ya. Sama siapa Ken? Hah? Sama siapa masalahnya? Adalah ini. Dia tuh jadi ibarat kata sibling goals. Oi. Saling backup. Saling backup. Saling backup. Itu mah emang Risponya aja yang jahat. Wah. Setelah kemarin kita di show 1, sekarang kita akan masuk di show 2 Suci 11. Tersisa 11 komika yang akan tampil di panggung Suci malam ini. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dan yang paling penting juga nih, dari 11 komika yang akan tampil Ya. di malam ini, Ya betul Hip. akan ada 2 komika yang akan dieliminasi di panggung malam hari ini. Kita ada 4 orang juri yang luar biasa hari ini. Yang pertama kita akan menyapa ada Bang Raditya Dika. Selamat malam. Selamat malam Bang Raditya. Gak kayak lagi ada masalah, kok tuh senyum-senyum dari tadi. Ya masalah harus disikapi dengan happy. Tapi Ya mudah-mudahan hari ini Rispo lebih happy. Karena Amin. yang tampil bagus-bagus. Mudah-mudahan. Amin. ya Mudah-mudahan. semoga kayaknya bakal terhibur banget nih. Apalagi di samping Bang Radit ada yang cantik banget itu. Ada siapa Po? Cing Abdel. Cantik. Astrid. Cantik. Tepuk tangan buat Kak Astrid ya. Astrid Tiar, kembali lagi. Kembali lagi di Suci nih. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar Kak Astrid? Baik, senang banget loh berada di sini lagi tuh, ya kan? Tapi kalau tadi dibilang dia ada masalah, kayaknya mendingan masalah terus deh. Kenapa Kak? Soalnya makin ganteng ada masalah. Enggak ya, dia mah ya. Gua yang dipuji Hip. Senyum dulu. lihat. Senyum dulu. Tepuk tangan buat Kak Astrid Tiar. Berikutnya ini juga Ada salah satu juri yang juri yang- ditunggu-tunggu. Betul Setiap sekali. minggunya. Dia adalah peserta Squid Game. Langsung saja ini dia, Cing Abdel. Selamat malam. Nomor berapa Cing di Squid Game? Nomornya berapa? 069. Woi. Wah, 069. Posisi enak itu. Woi. Oh, Karena 69. dia sebelum 70. 70 setelah Iya. 68. Iya betul, makanya Iya. posisi enak. Iya. Gimana, siap ngejuri malam ini Cing? Siap. Tapi kalau dilihat Rispo katanya punya masalah, saya lihat happy-happy aja Rigen sama Hifzinya. Iya betul, Oh. karena kita nggak ada masalah. Oh, iya. Yang masalah Rispo. Iya. Bisa aja. Kirain ngapain? mau dipuji lagi saya. Enggak, itu ngapain jempol? Oh, enggak, suka refleks aja Oh. kalau ada yang lucu gitu. Iya. Boleh tepuk tangan buat Cing Abdel. Selanjutnya ada juri yang udah sibuk menilai itu. Belum ada yang mulai. Abdel udah nilai, udah nulis. Iya.
Anggota DPD kita, ini dia Bang Komeng. Dari situ aja. Pak. Dari situ aja Pak. Yang lain Bukan dari tampil. situ. Bukan Dari disuruh sini aja. tampil Bang. Kayaknya lu ada teman punya masalah, Po. Tapi kayak happy-happy aja. Karena lu yang punya masalah itu. Bang. Gimana Bang Komeng, siap nggak? Anda aja yang happy-happy, saya Salma-Salma. Happy Salma. Bisa. Tepuk tangan buat Bang Komeng. Luar biasa sekali ya juri-juri kita ya. Dan malam ini juga para komika itu akan tampil di panggung ini selama 4 menit. 4 menit. Komika akan dikomentarin setelah 2 atau 3 komik yang perform. Berarti berapa tuh? Ya. Malam ini kan mereka akan tampil selama 4 menit. Dan Malam temanya ini? itu, iya malam ini. Oke. Dan temanya itu masih bebas. Bebas Oke. banget. Jadi mereka boleh bawa materi bebas. Bebas, tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya mereka harus melakukan stand up komedinya dengan full teknik. Gua banget itu mah. Wih. Ada callback, ada riffing dan juga rules of three. Lo coba yang callback. Callback. Oke. Langsung callbacknya aja nih. Ya gimana ya harus di awal. Ya harus lah. bisa lu. Langsung callback. Langsung callback. Callback. Wes. Callback misalnya. Wes. Nah, callback. Gue tadi Wes yang pertama, callback. Oh. Wes, orang tertawa. Ketika gue Wes lagi, tertawa lagi. Wes. Callback lagi. Sumpah ini kasihan dah komika-komikanya. Iya. Gua ngebayangin kayak, kok gampang ya? Langsung saja kita sambut komika ganteng. Perkenalkan, nama saya Faisal Agung. Malam hari ini minta izin buat cerita soal bapak saya lagi. Kalau ada yang tanya kenapa kok saya sering cerita soal bapak saya, ya karena saya ngerasa bahwa bapak saya ini paradoks. Banyak hal yang harusnya bapak saya nggak bisa ngelakukan, yang nggak paham basic ilmunya, tapi beliau ngotot melakukan. Dan akhirnya bisa. Cuman modal ngeyel. Ngerubah jam tidur burung hantu. Jadi pelatih Muay Thai padahal nggak pernah belajar Muay Thai. Dan yang malam hari ini ingin saya ceritakan ke kalian semua, salah satu side job bapak saya adalah membuka terapi listrik. Ini percaya nggak percaya, konsep terapi listrik bapak saya ketika ada pasien, tubuh bapak saya dialiri tegangan listrik. Terus habis itu bapak saya megang badan pasien dan mulai mijat pasiennya. Bapak saya menyebut ini terapi listrik, saya menyebutnya kesetrum ngajak-ngajak. Saya tahu bapak saya emang bisa pijat. Dulu bapak saya ini ikut kursus pijat dan di rumah sering baca-baca buku soal pijat refleksi gitu loh. Yang saya nggak tahu, kenapa kok sekarang pijatan listrik bapak saya ini ditambahi elemen listrik gitu. Kok gak bisa kayak tukang pijat biasa gitu, yang pakai minyak tawon, minyak urut gitu. Memang sih, Bang Panji Pragiwaksono dulu pernah berkata, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tapi menurut saya, enggak kesetrum sama sekali, itu lebih baik daripada enggak ada. Enggak kesetrum sama sekali itu yang paling baik udah itu. Dan bapak saya ini ngebuka terapi listriknya di rumah. Dan faktanya listrik di rumah saya daya listriknya rendah. Jadi sering jepret. Biar nggak jepret, mau nggak mau setiap bapak ada pasien, barang elektronik lain harus dicabut. Dan ini ngebuat rumah jadi kacau. Mungkin hanya di rumah saya yang nasi di rice cooker nggak mateng, bukan karena rice cookernya lupa dicetekin. Tapi karena ada 2 orang asam urat minta sembuh. Terapi listrik ini kalau di browsing di Google itu punya 2 khasiat. 1 melancarkan peredaran darah, dan 2 mengobati penyakit gangguan syaraf. Udah, hanya 2 itu aja. Masalahnya bapak saya berpikir bahwa terapi listrik ini bisa mengobati semua penyakit. Saya pernah kena demam 4 hari di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran aja. Dalam 4 hari itu, bapak setiap harinya pengen nyetrum saya. Tiba-tiba masuk kamar, bawa alatnya terus ngomong, ayo sini. Sini apa? Ha? Saya ini tiduran ini karena demam, bukan karena lobet.
Terapi listrik bapak saya ini pasiennya lumayan. Dalam 1 minggu adalah 2-3 orang yang datang berobat. Tapi apakah bapak kaya dari sini? Enggak. Karena terapi listrik bapak saya ini bayarnya seikhlasnya. Dan kita tahu ikhlasnya orang beda-beda. Kadang bapak dibayar 500 ribu, kadang 10 ribu, kadang juga dibayar pakai tos. Makasih Pak ya. Ya rata-rata ini ya, rata-rata setiap bulannya bapak saya dapat uang dari terapi listriknya 300 ribu lah. Sama 3 kali tos. Saya pernah ngomong ke bapak, Pak ini nggak mau berhenti aja dah. Setiap bulan rata-rata cuma dapat 200 loh. Udah kamu diem aja, ini passion bapak. Ini bukan masalah passion Pak, tagihan listrik kita loh 600 ribu. Pegawai PLN nggak mau diajak tos Pak. Nama saya Faisal Agus Jawan, terima kasih. Komika selanjutnya asal Samarinda yang sudah stand up dari umur 16 tahun. Beri tepuk tangan untuk Rizky Prasetya. Aku suka pepatah yang bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi yang jadi masalah adalah ada murid yang larinya kekencengan. Dan itu yang ninggalin gurunya. Sama kencingnya. Itu yang terjadi di hidupku. Aku udah 13 tahun stand up di Samarinda. 9 tahun jadi seniornya juara suci 10 Yono Bakri. 7 tahun aku sahabatan sama dia. Dan sekarang sudah 7 bulan aku jadi karyawannya. Dari sini aku sadar kalau ternyata status sosial kita sedang mengalami penurunan. Bayangin dari senior teman budak. Komik lain rule of three cuma di materi, aku rule of three di kenyataan. Dulu dia ku ajarin caranya stand up, caranya nulis. Sekarang dia ngajarin aku caranya bertahan hidup. Dan sumpah demi Allah, 3 minggu lalu aku dipecat. Sakit hatiku dipecat mayat. Dari mana aku tahu dipecat? Karena aku sudah di-kick dari grup kantor. Terus dikasih sekotak coklat semua, lagi mana kacangnya. Gara-gara ini status sosialku turun lagi. Dari senior teman budak sekarang budak lepas. Dan alasan mecatnya template, dia bilang ke aku, kita udahan aja kerjanya Ki, soalnya kamu udah nemuin jalanmu di Suci. Show 2, jalan apa show 2? Gila kamu Yon. Kenapa aku bilang alasan mecatnya template? Karena aku tahu alasan sebenarnya, cuman dia gak berani ngomong. Kerjaku jelek aja. Aku ini tim kreatifnya dan selama jadi tim kreatifnya aku ngerasa gak kreatif. Karena tiap hari dia nanya aku ada ide apa hari ini Ki. Tiap hari juga aku jawab apa ya. Tahu-tahu gajian. Banyak ekspektasiku yang patah kerja dengan dia. Ekspektasiku kerja kantoran di Jakarta itu turun macet-macetan. Terlambat, dimarahin bos, nyindir bos di story WhatsApp. Tapi gak ada yang bisa kulakukan karena apa? Karena kantornya di rumah Yono. Dan aku tinggal di situ. Dan ruang tengah adalah kantornya. Jadi kalian bayangin, jadi aku buka kamar langsung kantor. Mana macetnya? Kalaupun aku telat paling kekunci dari luar. Ngapain aku rapi-rapi mandi untuk ke ruang tengah bang? Dan aku pernah izin kantor. Ku buka pintu kamarku, ku bilang Yon aku gak kerja ya. Badanku demam, ku tutup pintu kamarku. Tapi karena serumah dia bisa buka. Dicek, iya demam sana berjemur di matahari, berjemur. Maksudnya gini, aku baru dengar ada kantor yang asuransi kesehatan karyawannya komponen tata surya.
NASA aja kantor yang bergerak di bidang astronomi pakai BPJS. Iya BPJS. Bumi, Pluto, Jupiter, Saturnus. Saya Rizky, makasih. Tepuk tangan untuk Rizky Prasetya. Luar biasa. Baru tahu gue kepanjangan BPJS itu. Kita panggil dulu Panggil peserta yang tadi, Faisal. Faisal Agung, silakan anak terapi listrik. Kayak Jadi beda teman-teman semangat. kalau kalian lihat Faisal ini efek sering kesetrum ya. Slow aja, santai aja lagi diomongin juga. Kayak nggak denger udah. Oke langsung aja kita dengar komentar dari Dewan Juri. Cing Abdel, silakan Cing Abdel. Faisal sama Rizky Keduanya. Keduanya. Faisal sama Rizky keduanya bagus. Nah. Energinya bagus, masih bisa ngambil kayak energi di show yang kemarin gitu. Rizky ngomongin Yono dengan kesel gitu. Tapi ya kita wajar lah, siapa sih yang gak kesel sama Yono gitu ya. Betul. Jadi relate semuanya. Semua orang. Semua orang. Se-Indonesia. Betul ya. Faisal juga masih kenceng gitu ngomongin bokapnya, kita juga masih terngiang-ngiang materi yang lalu, jadi kayaknya relate ke kitanya lebih gampang dan lebih dapet gitu. Terima kasih Cing Abdel. Keduanya bagus menurut. Berikutnya silakan Bang Komeng dulu ya. Boleh Bang Komeng dulu. Silakan Bang Komeng. Ya apa yang Pak Abdel bicarakan memang malam ini Anda bersatu-satu bagus. Ya. Boleh tepuk tangan buat Bang Komeng. Berikutnya silakan Kak Astrid untuk berkomentar. Faisal sama Rizky hari ini terima kasih sudah membuatku tertawa terbahak-bahak gitu ya. Udah kayak petasan banting. Dari awal, pertengahan sampai akhir itu semuanya benar-benar sukses. Oke, menurut aku kalian berdua simpirili sempurna. Selanjutnya silakan Bang Raditya Dika. Hari ini lucu banget. Gua nggak tahu ya, ini berapa minggu lagi kan kompetisinya? Berapa profesi lagi gua nggak paham nih si Bapak lo ada yang lain apa enggak? Cuman dari kemarin sih masih works terus, jadi aman seharusnya Faisal. Buat Rizky, gue nggak ada note sih, itu salah satu penampilan lo yang paling lucu sih, itu aja. Wow, terima kasih Bang Raditya Dika, terima kasih para Dewan Juri. Dua komika ini luar biasa sekali ya penampilan malam ini ya. Penampilannya benar-benar menghibur. Setelah ini kita masih ada komika yang lainnya lagi yang akan tampil. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love! Belum ada opening nih, tapi ini akadnya utang ya. Kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love! Jelas nih. Berarti lu ntar segmen 2 ada. Iya, Oke, segmen 3 karena ada. gue janji, gue kan utang. Iya. Kalau akadnya utang ya utang. Oh, yang harus dibayar tuntas lah kalau kayak Bayar gitu. tuntas. Oke, langsung saja kita sambut dengan meriah. Ini dia Fajar Mukti! Sepertinya kita semua punya panggilan sayang antar pasangan. Ayah bunda, abi umi, abah Anis. Gitu. Omeng Adul gitu. Macem-macem gitu. Panggilan sayang tuh produk bahasa. Ayah bunda produk bahasa Indonesia. Abi umi kita tahu produk bahasa Arab. Omeng Adul produk TV lain gitu. Ada juga panggilan sayang produk dari pria berseragam. Panggilannya tuh halo dek gitu. Pacarmu bisa gini nggak klek-klek dor. Mau nggak jadi pacarku gitu. Nembak nggak apa-apa, nembak yang penting nggak nembak anak SMA gitu. Belum cukup umur soalnya biar fokus sekolah dulu di Semarang gitu kan.
Di sini ada yang pasangan? Mbaknya pasangan? Bongkar pasang, apa sih? Pasangan. Panggilan sayangnya apa? Bang dan nasabah. Yang nasabah siapa? Kalau masnya nasabah berarti masnya mau kalau mbaknya nasabah, mbaknya paham kalau value masnya bukan di wajah. Gitu. Bahasa itu kesepakatan teman-teman. Begitu juga dengan panggilan sayang. Saya pernah manggil pacar saya tanpa kesepakatan dan dia marah. Saya tuh yang tiba-tiba selamat pagi Ndut. Oh maksudmu aku gendut? Enggak, maksudku kamu tuh berisi gemesin pipimu juga cabai pengen ku sentil-sentil gitu. Sentil, kamu pikir aku pensil gitu. Cowok di posisi ini harus menyiapkan jawaban yang sifatnya menyenangkan hati cewek. Dan pastikan cewek nggak punya pengetahuan soal itu dan nggak bisa divalidasi. Simak ini mas, penting buat hubungan kalian. Simak ya. Saya ulangi. Halo, assalamualaikum. Sepertinya kita semua punya panggilan sayang antar pasangan. Ayah bunda, abi umi, mama dedeh gitu. Sampai mana saya tadi? Oh ya, kita harus menyiapkan jawaban cewek yang menyenangkan hati cewek. Enggak, aku nggak pernah gini kok sama mantanku. Tapi kamu tahu nggak kata ndut diambil dari bahasa Romawi kuno yang telah terpatri dalam prasasti Porta Maggiore. Julius Caesar pernah mengatakan ndut kepada Cornelia istrinya yang artinya gendut. Ayolah, maksudnya. Terserah. Nyerah saya gitu. Di Suci ini kita juga punya kisah cinta sendiri teman-teman. Di sini yang tahu Upit boleh minta tepuk tangannya. Upit tuh mulai jatuh cinta sama Torik. Gitu. Ya. Saya berharapnya mereka beneran jadian. Tapi saya nggak tahu kayak panggilan sayang mereka apa. Kayaknya Upit manggil Torik sayang, Torik manggil polisi gitu. Tolong aku dikejar tukang parkir liar gitu. Upit tuh punya kebiasaan aneh di karantina. Dia tuh suka nonton live check kodam gitu. Di absen gitu kan. Wahyu kosong. Rizky rawa rontek. Upit gitu. Upit adalah kodam itu sendiri. Saya Fajar Mukti, terima kasih. Komika selanjutnya mempunyai khayalan tingkat tinggi yang nyata dan apa adanya. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak gue masuk Suci 11, istri gue jadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang mana dari awal nikah gue gak dapet itu. Sekarang gue sering dilayanin loh. Dari hal kecil aja nih, gue mandi, anduknya dianterin. Bahkan dibentuk angsa gitu. Mana bunyi lagi ya kan, tereret, wer gitu. Dulu, gue mandi, lupa bawa anduk, gue bilang, Yang, ambilin anduk dong, dibentak gue. Udah gak usah pakai anduk, lompat-lompat aja sampai airnya jatuh. 3 jam gue gini-gini, Efeknya, gue jago capoeira ya kan sah. Kacau. Gak cuman itu. Gue berangkat ke karantina aja baju gue dicuciin. Dilipet, dimasukin tas. Bareng angsa tadi tuh, wer gitu. Dulu gue baju gue kotor nih.
Gua taruh di atas mesin cuci, sama dia diambil. Cuman diputar-putar gini, sah. Nih kumannya udah terbang, pakai. Cuman kan bau ya. Soalnya gue pernah nih, pakai baju bau tuh naik motor. Dikejar burung pemakan bangke, gue bener semua. Tuk, 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 dipatokin gue. Sakit punggung gue loh. Istri gue juga jadi ramah sekarang. Gue pulang telat aja nih, masih dikasih senyum, dibuatin minuman, dikalungin bunga, dia narik kecak, tak, ramah banget dah pokoknya. Wah, gue pulang telat nih udah pasti dia murka. Gue pernah nih pulang telat, dia lempar mangkok sama dia. Mana ada sotonya lagi. Untung gue dulu kiper ya kan, satak. Tidak tumpah, kata gue gini. Bahkan gue pernah pulang telat nih. Gue ngeliat dia di depan pintu udah melotot aja gini. Takut dong gue. Pura-pura tidur gue. Benernya diinjek pundak gue. Dak jadi huruf V gue. Dak gitu, wah gitu. Bang Rigin kayak gak percaya. Bayuan aja sama bini gue bang. Bini gue bisa ngeramal cuaca dari kuku ya kan. Hujan nih kayaknya hari ini nih. Bisa bini gue. Tapi walaupun perubahan istri gue positif. Tetap aja ada yang bikin gue kesel. Dia udah mulai usul-usul materi buat gue. Dia kagak ngerti stand up kan. Stand up itu berangkat dari keresahan, opini, kejujuran. Bukan asal ngomong, asal gerak, bukan. Dia bilang gini, Yang, coba kamu bawain materi ada orang berantem terbang. Bohong gitu. Mengada-ngada itu materi, penonton gak bakal percaya. Penonton lebih percaya gue jago capoeira, ya kan ya? Itu baru real. Terima kasih, gue Firza Logika. Tepuk tangan buat Firza Logika dan juga Fajar Mukti. Mana Fajar Mukti? Fajar Mukti keren. Wah, Keren banget. Fajar Mukti ngebahas panggilan sayang. Rispo juga sama istrinya ada ya Po ya panggilan sayang gitu ya. Semua orang pasti ada. Kayak istri lo manggil lo apa manggilannya? Yang. Kalau lo manggil istri lo? Hengki. Nama istri siapa? Nama istri siapa? Siti. Hengki nama siapa? Hengki nama siapa? Nama istri lu Siti. Hengki nama cowok. Kok Hengki? Ya kan nama sayang, panggilan sayang mah macam-macam. Ya kenapa Hengki? Ya kata. Lah dari pas pacaran udah gitu. Masa gak protes? Ya kok dia gak protes? Kok dia gak protes? Yang emang udah kesepakatan. Kan panggilan sayang harus sepakat kan benar pacar ya? Firza Logika. Firza Logika. Itu Regan tadi di samping gua enggak, itu bohong gitu. Bohong. Ya, Mana Sumpah yang lu, sumpah digigitin burung pemakan bangke lu. Lagi naik motor. Gua lihat. tuh? Mana gua lihat tuh nih, sininya nih, ya kan? Saksi itu. Alah, pakai so nunjukin lu, gak mungkin. Coba sini. Itu lo buka Lu tuh sini, orang lihat, masih lihat, nih. Keluarin dah, langah keluarin. Tuh, kan kepatok no. Ibu kan itu mah emang panu doang itu, bukan sisa patokan. Ya itu bekas ya karena burung pemakan bangke jadinya jadi panu. Dia tuh lengkap tadi callback. Callback yang bagian apa Po? Hah? Callback yang bagian apa tadi? Dipatok kan tuk, terus dia lagi tuk. Bukan, itu bukan callback. Ya itu bunyi yang berulang, bukan callback. Ya, tapi pengulangan enggak? Pengulangan enggak? Pengulangan callback udah. Kita dengar aja langsung komentar dari Dewan Juri Bang Raditya Dika. Silakan Bang Raditya Dika. Nih, ahli real dunia nih. Iya ini line up-nya menarik banget ya. Fajar Mukti tadi rapi tuh ya, penuh logika di urutan kalimatnya. Firza mabok tadi. Sepakat. Kalau Firza sih menurut gua tadi sih masih dalam fase aman nih, kita masih bisa ketawa bareng. Tapi hati-hati pengulangan pola aja. Karena di beberapa punchline lo ngulang polanya, lo diginiin, lo giniin, ekautin. Hati-hati itu aja, nanti lama-lama orang mulai bisa ketebak itu aja sih. Kalau Fajar
Menarik banget, lagi-lagi ini lo ya, karisma lo bikin semua tertarik menonton lo. Tapi gue tuh pengen lo ada sedikit level up di penulisan sih. Karena kalau dengan engagement yang segitu kenceng di lo, ditambah dengan belokan-belokan yang lebih pecah gitu, lebih patah. Mungkin bisa jauh lebih pecah, itu aja. Thank you guys. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya Kakak Astrid Tiar, silakan. Nih Kak Astrid baru pertama kali nih ngelihat Firza. Gimana Kak Astrid, silakan. Aku langsung jatuh cinta sama Firza. Yeah. Firza gokil sih. Lo buka baru berapa detik kita udah ngakak-ngakak loh sampai akhir sih. Keren, tepuk tangan dong. Dia lucu banget hari ini. Penguasaan panggungnya juga oke banget. Iya. Terus Fajar, gue suka materi lu relate banget sama kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus panggilan saya itu sepakat kedua belah pihak ya. Jadi kalau gue overall gue juga suka sama materi lu, relate banget sama kehidupan sehari-hari untuk para pasangan yang saat ini lagi memadu kasih gitu dan lucu. Dua-duanya aku suka. Keren. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Silakan Bang Komeng. Fajar nih enak nih bawa ini, sloger. Kalau Firza. Hah? Firza. Nggak, gue ngeliat nama sama muka nggak pantas nih. Ya, Kalau begini pantas siapa Bang namanya Bang? Rohim. Nah, ganti aja lo Rohim. Rohim Logika. Rohim Logika nama lu sekarang. Selanjutnya kita dengar komentar dari Cing Abdel. Cing Abdel. Silakan Cing. Orangnya logis banget. Iya, Fajar. Gue jauh lebih senang dari dua penampilan lo sebelumnya, jadi malam hari ini bagus banget. Keren. Firza, lo bohong-bohong itu gak malu? Maksudnya kan keluarga lo nonton, maksudnya gak ada takut dijauhin keluarga atau apa gitu? Nah, jawab. Firza kang bohong gitu. Saya kalau bohong malu, masalahnya kan ini enggak. Real. Ya karena lo udah bilang itu benar semua ya, jadi ya gue harus percaya. Ya. Gue harus percaya bahwa ini benar semua, jadi kita bisa lebih, ketawanya tuh lebih ikhlas ya. Ya. Daripada dengerin orang bohong terus kita ketawa kan, masa kita dibohongin ketawa sih? Benar. Kalau dibohongin tuh kita marah harusnya. Iya, harusnya. Cuma mungkin ya karena emang yang diceritain benar semua ya. Dan tulus. Nah. Dan tulus. Padahal dia bisa jawab iya doang, tapi ditambahin dan tulus. Iya. Makanya dia sering banget nambahin sesuatu yang udah selesai sebenarnya. Dan tulus. Dan tulus. Iya jadi masalah lagi. Tapi bagus banget, gue juga senang banget sama Firza Logika ini. Terima kasih Cing. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua Dewan Juri udah komentar dan komentarnya pada happy banget. Happy. Sama dua komika ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Mancing dapat ikan, mancung dapat hidung. Kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Ngapa lihat gua? Ngapa lihat gua? Tidak, itu. Oke, gua mah lanjut. Ya, aman ya. Ikut santai lah. Po. Santai, Po. Suarakan apa yang Suarakan apa yang lu pengen ngomongin. Gak ada, gitu. gue mah orangnya nggak, sebenarnya nggak gitu-gitu hip gue. Cuman ya kalau itu gue. Oh, iya, ngerti, iya. Ngerti. Sorry ya guys. Sama seperti komika yang satu ini. Apa? Gitu dia. Dia itu tidak suka bertele-tele. Oke. Kayak kemarin dia di panggung langsung mengungkapkan perasaannya. Dia langsung bilang bahwa dia akan cinlok gitu. Oke, kalau gitu langsung saja. Dia juga sedang jatuh cintanya. Lagi kasmaran. Lagi kasmaran. Ya, kita sambut. Ini dia. Saya ikan laut dalam. Di show 1 sampai sekarang
Bang Rispo bilang, saya Benny versi cewek. Hei Po, jaga lisan Anda ya. Benny itu Upit versi cowok. Umur saya 32 tahun dan saya belum pernah pacaran. Karena saya tuh orangnya milih-milih. Milih sana, milih sini. Tapi gak ada yang milih saya. Cowok-cowok lebih milih cewek cantik ketimbang cewek unik. Gara-gara kulit saya hitam, saya ini sempat dipikir pemain asing loh. Bahkan saya sempat dilirik Sintayong. Cewek saya tuh kayak cewek-cewek lain gitu. Punya kriteria cowok. Meskipun muka saya hardcore. Saya tuh pecinta drakor. Mimpi saya itu, tipe cowok saya itu kayak pemain Squid Game yang meninggal. Saya tuh punya mimpi gitu, punya kisah cinta kayak drakor. Biasanya ya di drakor, cewek kalau mau ditembak itu diajak ke puncak, diajak ke bukit. Duduk berdua, ngelihat pemandangan. Saya juga pingin kayak gitu, bareng Torik. Nanti di sana suap-suapan mie apa? Nanti di sana suap-suapan mie double. Sambil ngeliatin Masjid At-Taun. Saya juga punya nih, dream wedding bareng Torik. Nanti undangannya ada nama kita berdua, Torik Love Tambang. Pas hari H, Torik pakai jas, celana hitam, dasi kupu-kupu. Kalau saya mah terserah. Kalau nggak ada gaun, saya siap pakai jersey timnas. Yang Spanyol. Aku Spanyol, aku Spanyol, aku Spanyol. Dan mumpung di sini ya teman-teman, saya mau minta doa restu dan mengundang kalian semua di hari bahagia saya. Insya Allah akad tanggal 25, resepsi tanggal 26, tanggal 27 Torik memalsukan kematiannya. Saya Upi, terima kasih. Komika kali ini adalah barista ganteng asal Tangerang kesayangan Upit. Kita sambut Torik Algodri. Selamat malam Usmar Ismail. Semenjak gue dengar materi Upit yang pengen ngajak gue ke puncak. Semenjak itu juga gue fobia Bogor. Kalau sampai tuh orang masih maksa buat gue ke puncak, beneran dah liatin aja. Rumahnya gue kirimin orderan fiktif. Lagian Kompas juga show 1, show 2, gue ditaruh satu segmen. Produser pengen banget gue ngeliat Cinlok, ya Allah. Belum lagi anak-anak di belakang, ya biarin lah biar kayak Teguh Wisnu lah. Teguh Wisnu Cinlok sama Siren Sungkar. Bukan sama abang-abang. Tapi buat yang belum kenal, perkenalkan nama gue Torik Algodri dan gue barista. Gara-gara film Filosofi Kopi,
Banyak orang yang menganggap semua barista tuh ganteng. Padahal nggak semua barista tuh Chico Jericho. Ada Abdul Gofur, Rio Manun, Febri Mokacino, banyak gitu. Gua ada temen barista yang jelek banget bang. Bayangin aja mukanya kayak bambu gila. Kelebihan dia cuma satu. Kalau ngomongin kopi, skillnya di atas rata-rata. Dia bisa bedain mana kopi, mana matcha cuma dari warnanya. Gue aja baru bisa 3 bulan. Maksudku banyak gitu yang jelek. Dan semenjak film ini booming, orang tuh pada buka bisnis kopi. Coffee shop jadi menjamur di mana-mana. Di Pamulang sekarang. Coffee shop sama rumah warga banyakan coffee shop. Bahkan ada coffee shop di dalam rumah bang. Sampai yang punya ngamuk sih kalau jualan di luar. Dan menurut gue tuh orang-orang anak muda jadi terinspirasi untuk jadi barista. Padahal jadi barista itu gak gampang. Pertama kali gue kerja, gue dituntut harus hafal 17 menu. Yang paling susah tuh sweet banana pistachio. Sumpah begitu ditanya sama atasan gue, apa itu Rick? Gue gak tahu. Awal-awal yang gue tahu pokoknya pistachio itu kacang, sweet manis, banana ya Najwa Shihab. Gitu. Belum lagi kita harus sabar ngadepin customer yang suka ngelanggar peraturan. Di tempat gua ada peraturan dilarang bawa hewan. Customer masuk bawa hewan gua stop. Mohon maaf kak, hewannya gak boleh masuk. Di situ kan ada gambar sama tulisannya jelas banget. Dia malah ngedumel, ya lah mas di situ cuma ada gambar kucing lah. Itu kan artinya kucing aja gak boleh apalagi Scooby-Doo bang. Anak muda sekarang pada pengen jadi barista karena kelihatan keren dari film Filosofi Kopi. Padahal menurut gue yang bikin keren barista di film itu karena pemerannya Chico Jericho. Coba pemerannya diganti Upit. Pegang omongan gue. Kalau pas syuting dia gak masang susuk, gue jamin filmnya gagal tayang. Pasti ditegur sama lembaga sensor. Kalau bikin kopi luwak jangan nama luwak ya lah mas. Thank you gue Torik Al-Gadri. Beri tepuk tangan untuk Torik dan juga Upit. Upit. Silakan hampiri. Tuh, kepada mempelai wanita tolong pergi. Janganlah. Di situ. Mempelai wanita tetap di situ. Salaman kalau mau. Upit, ini tuh kali pertama lo satu segmen barengan sama Torik? Ini 2 kali. Udah 2 kali. Tapi kenapa kali ini agak beda ya? Maksudnya oke sih, aku suka materinya tapi agak lama gitu ketawanya. Atau istilah punchline-nya ya? Punchline-nya tuh agak lama gitu. Apa gue doang yang ngerasa? Kayaknya gitu ya, kayak gue doang yang ngerasa ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, gue pengen gak terlalu lama gitu. Selang beberapa detik kita bisa ketawa-ketawa, hahaha gitu. Gitu kali ya, Pit ya? Terima kasih. Torik. Gue suka hari ini walaupun lo sebagian besar agak-agak gimana gitu sama Upit. Biasanya orang yang selalu membenci ujung-ujungnya cinta. Hati-hati. Tapi dua-duanya keren. Amin, amin. Berikutnya silakan berkomentar Cing Abdel. Silakan Cing. Upit, lo jedanya bikin kita kagok ya dengerin ya. Mungkin karena memang belum terlalu hafal atau belum ngebadanin gitu jeda-jedanya tuh bikin paling gak gue kagok gitu untuk dengernya gitu. Kemarin tuh Radit udah ingetin gitu jangan terlalu kayak yang lo di opening tuh kenalin gue ikan laut dalam gitu. Ya, itu udah di apa namanya dipesanin sama Radit sangat beresiko gitu dan di malam ini gue ngerasa apa yang dikhawatirkan Radit itu terjadi. Itu pertama kali lo ngomong dan itu yang jadi kesan buat yang nonton. Terus buat Torik,
Rick, kalau gue ngeliat lo semakin menurun lah ya Rick ya. Ini menurut gue ya semakin menurun. Kayak lo kasih emosi kesel sama dijodoh-jodohin sama Upit, sama emosi sama konsumen tuh sama. Karena mungkin cuma ngotot aja gitu. Dibanding sama show yang pertama sama yang kedua tuh emosinya lo ngomongnya gak terlalu ngotot. Tapi kita bisa ngerasain emosi lo sama orang-orang yang berbeda. Nah kalau yang ini mungkin karena ini juga baru gitu. Jadi emosi lo kesel sama Upit, emosi lo kesel sama konsumen tuh berasa sama karena ngototnya tuh tetap sama gitu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki deh, Tarik ya. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya komentar dari Bang Raditya Dika. Upit. Tapi itu khas banget, belum hafal sih menurut gue. Jedanya, terus tadi mie apa gitu sambil nginget-nginget. Kalau ingat mentoring kita pertama di kantor Kompas kan, Kompas ngasih satu open mic ya kalau nggak salah kan di Comika ya. Gimana cara kita bikin open mic sendiri gitu meskipun cuma 3-4 orang gitu kan. Karena tadi kelihatan banget masih menghafalnya. Padahal kalau udah pede sama materinya baru kita masuk emosi sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua sayang banget gue tahu yang minggu lalu si Torik duluan yang tampil kan, mungkin hari ini jadinya di switch. Tapi sayang banget karena lu banyak ngomongin Torik. Mungkin banyak di sini yang belum tahu gitu. Ini Torik yang haji 3 bulan apa yang yang mana gitu loh maksudnya. Mengkontekstualisasikan siapa itu Torik itu menjadi penting dan kamu nggak ngasih itu ke kami gitu. Terutama buat teman-teman yang baru datang hari ini yang siapa Torik gitu. Foto kan bahkan juga nggak ditampilin di opening Kompas ya. Kan biasanya ada foto-foto apa. Nah jadi itu aja yang masih gamang di teman-teman. Kalau yang minggu lalu Torik tampil duluan, enak lo mau sikat dia. Nah yang dapetin berkahnya hari ini justru Torik. Karena opening dia ngomongin lu jadi kena gitu. Karena konteksnya udah ada. Itu hal-hal yang kelihatannya sepele. Tapi supaya materi ke-deliver dengan baik, penonton harus punya referensi yang sama dengan stand up komediannya. Sehingga kita tahu apa yang mau kita ketawakan. Kira-kira gitu lah. Kalau buat Torik sama sih kayak kata Bang Abdel. Kayaknya mungkin masalah menghafal juga, jadi serasa emosi sama aja datar dari depan sampai belakang. Itu aja, thank you teman-teman. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya silakan Bang Komeng. Saya tadi ngeliat tuh, Upit lagi ngomongin diri, ngapalin kali materi. Kayaknya memang hari ini penuh ketidakyakinan. Ya seperti itu mudah-mudahan sih. Tapi jadi sudah ada kawannya yang 2 nih Upit. Upit berdoa saja mudah-mudahan ada yang di bawah Upit. Kalau Torik gimana Bang Komeng? Torik emang sekarang juga agak menurun. Mungkin performanya? Iyalah, tapi tetap bagus. Masih oke. Cuman ada penurunan sedikit. Lu paham pakai naik. Ngerti makanya. Terima kasih Bang Komeng. Bang Komeng. Tepuk tangan juga buat Upit dan juga Torik. Abis ini masih ada komika lainnya yang akan tampil di panggung Suci 11. Maka jangan kemana-mana, tetap di Suci 11. Rumah Komika, let's make love. Kuda dipecut, Sintayong kok dipecat? Aduh, kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Ngerti banget bola, Gen. Bagus, ngerti bola banget. Ngerti bola banget. Gua tuh lebih ngerti kuda. Oh, Kuda dipecut tadi gitu. fokusnya di Rimanya kuda. kan bukan ngincer yang ininya Sintayong. Ngincer kuda, gua orang yang suka mencutin kuda, ngapain itu? Iya. Lah, Sintayong mah justru enggak, ini biasanya doang, poinnya itu yang kedua, bukan yang pertama. Dia kan pemerhati kuda ya, Po? Iya, gua kan pemerhati berevolusi kan, berevolusi. Gua kalau ditanya yang itu kenapa itu dipecat apa? Ngapa? Enggak tahu. Tapi kalau kuda dipecut, tahu? Tahu gua. Kenapa, Po? Kerjanya nggak bener. Oh. Ya, kalau dia bener jalan-jalan gak perlu diginiin udah itu. Kayaknya itu jawaban yang kedua juga bisa sebenarnya. Masalah Oh bener Sintayong mah, lu ya, bilang gak bener. Bukan, maksudnya itu jawabannya bisa dipakai juga buat yang kedua gitu. Iya. Nah, komika yang ini emang beneran full teknik. Karena dia ini beneran komika. Siapa? Dan dia ini sombong banget. Siapa ini komika yang sombong itu? Gayanya, Langsung saja. Gayanya paling sombong. Dari sombong kemarin tuh banget sombong gitu, banget. kayak Ini dia benar-benar paling penerus Firaun ini emang nih. Kau sampai Firaun. Oke langsung saja kita sambut ini dia
Aldo. Nama aku Muhammad Ronaldo teman-teman dan aku adalah pegawai BUMN. Gara-gara aku ceritain ini di show sebelumnya aku sekarang dicap komika sombong. Jujur ya, gak ada sedikit pun niatanku di atas panggung ini untuk menyombongkan diri. Bahkan aslinya di bawah panggung aku tuh adalah pribadi yang rendah hati. Betul, udah lamapan humble lagi. Itu bercanda teman-teman. Bahkan untuk membuktikan itu, di kesempatan kali ini, di malam hari ini aku akan cerita ke kalian semua tentang titik terendahku. Ya, aku sama kayak peserta lain, aku juga punya titik terendah. Dulu sih tapi. Kalau mereka kan kayaknya masih ya. Bercanda teman-teman, bercanda. Dan aku tuh nyari-nyari seminggu ke belakang. Di mana titik terendahku ini ya? Makin ku cari akhirnya aku sadar ternyata titik terendahku memang tidak serendah orang-orang lain teman-teman. Nah itu baru sombong, maaf ya. Titik terendahku adalah dulu ketika aku masih kuliah, aku pernah kena gejala yang namanya ginofobia. Ginofobia itu adalah gejala yang bikin aku tuh punya rasa malu, takut, grogi, berlebihan ketika ngobrol dengan cewek. Atau yang biasa kita sebut culun. Aku tuh ya Allah gak tahu kenapa aku tuh takut banget gitu kalau ngobrol sama cewek. Bahkan aku tuh kalau mau PDKT sama cewek tuh selalu diajarin sama temanku. Aku tuh udah hafal banget template temanku kalau deketin cewek. Ini ada cewek ini dia selalu nanya pertanyaan andalan. Didatengin tuh. Mbak kuliah di mana? Di Mas. Wah sama ngobrol-ngobrol bereproduksi. Gampang banget gitu kayaknya. Aku terapin. Ada cewek di Jogja aku datengin. Mbak kuliah di mana? Wah, kok beda? Aja mbak. Ya karena aku gak siap dengan jawaban lain gitu. Makanya aku merasa kayaknya ya, aku tuh kalau mau nyari istri itu harus nyari yang sama kayak aku. Yang ginofobia juga. Karena nanti pernikahan kami pasti akan gemesin gitu. Udah nikah malam pertama sama-sama ginofobia. Mau buka baju sama-sama malu. Buka celana sama-sama malu. Akhirnya cerai. Selesai gitu gemesin. Akhirnya aku dikasih tahu sama temanku. Katanya cewek suka sama cowok yang lucu. Inilah awal mula aku stand up teman-teman. Bertahun-tahun aku stand up bukannya punya pacar. Malah punya karir. Aneh banget ini. Aku ke Jakarta, lolos lagi BUMN, Suci 11, BUMN. Aku sekarang udah gak ginofobia lagi, udah gak takut ngobrol sama cewek. Karena aku akhirnya sadar, kunci berani ngobrol sama cewek adalah sukses. Berani banget bro, aku ngobrol sama cewek nih. Mbak nih yang datang sama pacarnya nih. Ayo nikah. Masnya nih dari jaket-jaketnya kayaknya kerjanya admin IG masuk mana. Sama aku aja gitu. Tapi aku tuh ada di titik ini juga gak mudah teman-teman. Kalian tahu gak sih BUMN, 6 kali aku tes, gagal, gak menyerah, akhirnya tercapai. Suci juga sama, 7 kali aku audisi, gagal, gak tercapai. Akhirnya aku tidak menyerah dan akhirnya tercapai. Itu semua adalah buah dari usaha, itu kenapa di kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua. Kalau kalian punya mimpi yang belum tercapai, menyerahlah teman-teman. Karena kalian bukan aku. Nama kalian terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk Aldo. Astagfirullah. Luar biasa sekali do. Istighfar do. Astagfirullah. Sombongnya minta ampun ya do ya. Kita lihat buah dari kesombongan ya. Kayaknya kesel bener kalau lu ya Bo ya. Oke Aldo, kita akan mendengarkan dulu komentar dari Dewan Juri. Yang pertama mungkin, lagi pada main game kayaknya itu ya. Lagi nilai. Kan itu lagi pada mencet. Iya tahu lagi pada mencetnya, lagi pada nilai. Yang pertama kita akan mendengarkan komentar yang pertama dari Bang Raditya Dika. Silakan Bang Radit. Iya, Aldo, kalau gue tuh ngerasa kayak apa ya? Emang lo ada masalah beneran itu dengan orang bilang lo sombong apa segala macam? Ada sih Bang. Iya, karena lo jadi nahan banget. Tadi pas tiap kali lo ngasih personal lo,
bercanda. Terus tadi ngeluarin satu beat lagi, bercanda. Satu setup punch lagi, bercanda. Terus giliran beneran sombong, maaf ya. Buat gue tuh jadi kayak nanggung gitu. Maksudnya lo pengen memperlihatkan apa jadinya. Menurut gue kalau kegelisahan lo adalah lo takut dicap sombong, itu aja yang dibahas kalian gitu loh. Gimana lo sebagai orang sombong menyikapi orang bilang lo sombong. Maksudnya sikap itu yang menarik. Ketimbang jadi kayak di tengah-tengah, kita pun jadi bingung. Lo mau punya sikap apa terhadap materinya sendiri gitu sih. Itu aja sih sayangnya. Oke, terima kasih Bang. Asik, dipanggil sayang. Gitu Terima aja. kasih Bang Radi. Terima kasih. Berikutnya silakan Cing Abdel. Cing Abdel silakan Cing. Aldo, gue setuju banget sama Radit. Lo di awal bikin kita bingung harus melihat lo sebagai sosok yang sombong atau sebagai sosok yang orang yang takut dibilang sombong. Berbeda sama penampilan lo yang sebelumnya, lo pede banget dengan kesombongan lo. Jadi memang akhirnya bikin kita bingung nih harus berada di posisi yang mana gitu. Sama lah itu, delivery masih oke, tekniknya juga udah dikeluarin, cuma setuju sama Radit lah. Ya gitu ya sayang ya. Terima kasih Cing. Ya. Terima kasih Cing Abdel sayang. Semua kita sayang. Ada siapa lagi sayang? Ada Kak Astrid sayang. Kayak penjual kalau ini TikTok. beda. Kalau Ayo sayang, Kak Astrid dibeli kayaknya sayang. Kak Astrid tiar aja deh. Gak usah pakai sayang takutnya ini. Terima kasih Bebski. Biar beda anak zaman now. Apa now, Bebs? Aldo, aku tadi melihat kamu walaupun berusaha tenang tapi tegangnya masih kerasa banget. Sampai aku ngerasa ini kurang apa ya, kurang seperti harapan di awal ketika sebuah acara pengen satu tuh dar gitu kan. Tapi aku ngerasa itu kayak plain aja gitu loh Do hari ini. Dan kayak aku ngeliatnya kayak lo ngafalin sesuatu gitu. Jadi lo gak santai, gak lo nikmatin, gak enjoy, lebih kayak tegang. Apalagi nih habis next kemana lagi gitu gue ngeliatnya. Mungkin nanti nextnya bisa lebih santai, lebih relax lagi ya Dok ya. Oke Dok, thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Astrid. Berikutnya silakan Bang Komeng. Sayang. Menurut saya sudah cukup bagus, tenang aja kamu. Saya dukung ya. Tapi nggak tahu nanti di belakang ya. Oke, Bang Komeng udah belum? Ya. Terima kasih Bang Komeng. Terima kasih Bang Komeng. Terima kasih Penonton, Aldo. Tepuk tangan sekali lagi buat Aldo. Habis ini kita bakal ngelihat penampilan komika yang lain dan pastinya kita akan melihat opening response. Wow, yang hanya bisa didapatkan di televisi. Ya, di YouTube. Makanya udah pokoknya diam aja udah lu pada. Udah pokoknya penonton jangan kemana-mana. Masih akan kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Sakit. Lagi ini kenapa bisa begini sih Mbak? Aduh, bantuin udah. Aduh Mbak, mana sono buruan, mukanya ribet nih. Gak mau bantuin. Enggak. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Ya, emang udah kerjaan saya begini mah. Tapi masih sakit. Ya terus kenapa? Bikinin kopi. Ya udah kalau begitu dah, saya bikinin kopi yang paling enak. Mau nggak? Mau dong. Gitu sih, mantep, tungguin sini. Ini Mbak kopinya, wangi banget kan aromanya. Aromanya enak banget. Ini kopi apa sih Pak? Jelas dong, ini tuh top cappuccino. The Italian taste of cappuccino. Aroma dan kopinya khas banget sama Itali. Ditambah lagi ada creamy foam yang tebal sama ada crunchy choco milknya juga. Ini beneran enak sih Pak. Iya, makanya buruan beli, mumpung beli 2 ekstra 1. Beliin dong. Saya nggak mau kalau kayak gitu mah. Enak banget kan? Top cappuccino, the Italian taste of cappuccino. Enak. Special moment ini didukung oleh Top Cappuccino. Selanjutnya komika asli Betawi. Ini dia Wahuy.
coba tepuk tangan? Rame ya. Di Betawi ada yang namanya prinsip, biar tekor asal kesohor. Tapi itu mah berlaku buat orang-orang berduit, bukan yang belangsa kayak gua. Apalagi buat lulu orang. Tapi prinsip ini udah nempel banget ke emak gua. Emak gua pengen kesohor, tapi bikin anaknya tekor. Nih gue bacain biodata emak gue ya. Jadi nama asli emak gue itu Mana Rahmawati. Waktu kecil namanya cuma Rahmawati. Karena pernah hilang. Jadi ditambahin Mana di depannya. Jadi bisa gue pastiin emak gue ini udah DPO sejak kecil. Dan sekarang tuh emak gue lagi gesit banget yang namanya Menko Sidahan. Saban hari rebana mulu ditempelengin. Tangannya sampai pada kapalan. Senin, Selasa, Rebo, Kosidahan. Kamis, Jumat, Sabtu full jadi ibu rumah tangga. Minggunya baru San Mori. Kemarin gue liat dia follow akun prediksi. Dia ngebet banget pengen diboncengin sama Haji Andre. Sekarang gue udah masuk suci, emak gue tuh bertingkah banyak mau. Kemarin gue di kosan diteleponin mulu, berasa lagi ngerantau. Halo Wayu, beliin mas seragam Kosidahan ngapa? Emak malu ini. Tiap latihan seragam beda sendiri. Terus kata emak gue gini, kita beda sendiri bukan apa-apa yuk. Emak jadi sering dikira kiper. Kan udah Wayu bilang, kalau main Kosidahan lepas sarung tangannya. Rebana kan dipukul mah bukan ditepis. Ya karena gue sayang sama emak gue ya. Gue bilang aja emak kalau mau kredit mah kredit aja entah yang cicilin. Sumpah nyesel gue ngomong begitu. Gue suruh kredit mulu. Masalahnya di lemari sampai ada 7 Kapten Sarini. Sarininya aja baru punya 6 ya. Udah gitu yang dipesan beda warna semua. Ada merah MU, biru Krishna, sama coklat. Plus personilnya. Udah gitu dinyanyiin sama emak gua. Merah putih teruslah kau berkibar. Biar tekol asa kesor juga nurun ke adek gua. Buset adek gua sumpah. Hitungannya tuh adek gua tuh yang genjet-genjet tambeng tau gak? Udah nganggur banyak pengennya. Masalahnya apa-apa aku mulu yang diandelin kawan. Minta beliin HP. Ah, lu kan udah warawiri di TV. Buset warawiri. No Bang Komeng yang warawiri mah. Gue mah weleh-weleh. Makasih gue bahoy. Komika yang akan tampil selanjutnya merupakan komika yang berprofesi sebagai damkar spesialis Kota Depok. Khairul Umam. Kok nama? Potong stand ini. Biasanya bawa binyawak gua. Assalamualaikum. Selamat malam Usmar Ismail, boleh minta tepuk tangannya dulu, gokil. Karena gue lagi seneng banget bang, karena gue tuh disupport sama kantor gue. Gitu. Di balik repotnya gue gitu sebagai anggota damkar yang kalian tahu, masyarakat tuh sekarang apa-apa lapor damkar. Ular masuk rumah lapor damkar. Ada kuda terlepas lapor damkar. Malah ada warga anaknya dibully, lapor Kak Seto itu mah. Kecuali Kak Setonya jadi damkar. Ntar dia gak pakai baju batik tapi pakai baju PDL. Sama rambutnya cepak. Tapi sayangnya support dari kantor gue ini keganggu sama satu komandan gue. Yang kagak ngerti stand up. Dia pikir stand up tuh gak perlu latihan. Bisa open mic di mana aja gitu.
Yang penting ada orang ngumpul, udah tuh bisa gue stand up di situ. Pernah bang, gue lagi mau berangkat open mic, tiba-tiba komandan gue nelpon, halo mam, kita kurang orang ini. Bisa bantuin gak dulu nih buat evakuasi tawon, kata dia. Ya Allah Ru, saya mau open mic ini, udah di sini baik. Biasanya kan kita kalau kerja banyak yang nonton katanya. Ya Allah, maksud gua kalau kebakaran oke, banyak yang nonton ya. Ini evakuasi tawon lu. Siapa yang mau nontonin, yang ada orang pada ngumpet bang. Ya Allah, gua kalau open mic di depan sarang tawon nih lucu kagak pada bengep muka gua. Ya Allah, terus nih ya, gua waktu mentoring Bang Radit bilang. Katanya kalau lu gak bisa open mic minimal bawa 3 orang temen lu ke rumah lu. Terus akhirnya nih gue lari ke kantor, ke komunitas gue. Gue bilang abang-abangku, seniorku tolongin saya. Saya lagi berjuang di Suci 11 ini, bingung. Langsung kata senior gue ngomong apa? Udah tenang aja mam, lu mah damkar. Udah pasti kocak kata dia. Dari tadi aja hening ini. Gimana ya Allah, ya Allah. Maksud gue gini ya, gue tahu gitu, gue damkar sering nolongin orang. Maksudnya kalau gue lagi kesusahan tolongin dong. Bang, ada senior gue nih di Suci 11, Bang Rispo. Dia boro-boro bantuin gue, dia juga lagi puyeng sama adeknya. Ya Allah. Belum lagi nih bang ya, belum lagi nih. Belum apa-apa baru show 2, itu ada komentar bilang, bang lu mah jangan sampai keluar damkar kata dia. Baru show 2 ini. Maksud gue mau udah telanjur nyaman sama damkar beneran dah. Apalagi sekarang damkar itu udah digajinya per bulan gitu. Enggak kayak senior gue dulu digajinya per kebakaran loh. Nggak kebayang gue kalau gue sampai masih digaji per kebakaran beneran dah. Misalkan satu kebakaran dibayar 150.000. Buat dapet 1,5 juta artinya gue kudu ngumpulin 10 kebakaran. Kalau tanggal 27 baru dapet 5 kebakaran. Kan niat jelek gue jadi muncul ya. Rumah siapa lagi nih yang gue bakar? Bang Radit mau gak bang? Kalau rumah Bang Radit mah hitungannya udah langsung 10 itu. Terus kalau kita lagi nongkrong juga pasti jadi bahan curigaan bang, beneran. Ada yang damkar nembrak duit nih, nembrak rokok, wih. Yang lagi lupa matiin kompor banyak ini. Goma, assalamualaikum. Bocah tepuk tangan ngapa ini? Wah, ada komik habis stand up. Bede. Umam mana Umam? Mari lo. Betai Mam. Kemari lo. Bagaimana tadi? Langsung aja. Ayo Cing, silakan Cing. Cing Abdel, silakan Cing. Umam, kayaknya berebut kenapa ya Mam? Lagi ya kurang sehat aja Cing. Berebut apanya maksudnya? Oh ya, penampilannya. Oh penampilannya. Iya. Ya emang lagi kurang sehat aja. Kurang lagi. Apa? Karbunya kotor Cing. Lu diam lu. Biar dia aja yang ditanyakan dia. Ngapa lu yang karbunya kotor, Lagi berebut katanya berebut. Ya biar Umam yang ini. Berebut. Iya, tadi yang beat yang bilang ini sepi nih kayak begini hening, itu memang disiapin atau itu? Enggak, udah ngerespon aja Cing. Udah ngerespon aja ya Pak. Nyiapin. Setengah sebelum itu memang agak ngambang-ngambang aja ya. Iya. Setelah itunya dapat 1-2 beat kemudian masih dapat, sayangnya ke belakangnya juga agak mulai turun lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bukan 2 yang terburuk di malam hari ini sehingga lo bisa lolos ya. Amin. Iya. Wahui, cara materi kalau menurut gue ya ini jauh di bawah di bawah yang kemarin-kemarin. Cuman kalau lo di depannya udah bisa ngambil ngambil momen itu, terus deliverynya lumayan menurut gue sehingga materinya bisa tertolong gitu. Ya ini kurang dalam ngebedahnya, tapi gue ngerasa materinya memang malam hari ini agak menurun dari yang kemarin Wahui. Ya Wahui ya. Ya Cing. Terima kasih ya Wahui. Ya. Terima kasih Cing Abdel. Selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Radit Rika. Kenapa lu? Batak bro, Bang Radit orang Batak. Wahui dulu ya.
Sebenarnya sih bagus ya, apalagi modal lu pede gitu, pede terus tenang di atas panggung. Iya, terus tadi Hairul Umam, iya ya, sayang yang malah pecah banget justru ketika lo bilang dari tadi anyep ya. Iya bang. Tahu gitu anyep semua aja kan. Biar di ujung dia ngomong itu. Satu doang punchline-nya. Tapi kayaknya nih feeling gue tuh yang akan menang Suci adalah orang yang bisa punya waktu latihan lebih banyak menurut gue. Sama kayak persis yang gue bilang di mentoring gitu. Ini cuman tinggal persoalan seberapa sering lo ngomong ke depan orang. Karena kadang orang udah punya materi, dia pikir cukup ngebadanin. Which is menurut gue itu miskonsepsi yang perlu diluluskan juga gitu loh. Itu aja sih. Thank you guys. Terima kasih. Selanjutnya silakan Kakak Astrid Tiar. Oke, Mas Khairul Umam dan Haryadi Wahui. Wahui itu Wahwe, Trip? Wahwe. Nama asli mah Wahyu, cuma Wahyu. nama bekennya Wahui. Coy lah nama beken. Nama beken. Siap beken. Aku suka sama materi kamu. Jujur sekali sesuai dengan kehidupan kamu sehari-hari gitu ya. Dan kita semua terhibur di sini gitu. Apalagi tadi kamu sangat peka dengan keadaan sekitar. Mas Umam juga sih di awal emang agak-agak lesu gitu ya Mas ya. Kayak gue nungguin nih, kapan nih, bentar lagi. Malah lucunya pas improvisasi, lumayan banget. Tapi tadi peka tuh jeli melihat keadaan, oke. Tapi semuanya, dua-duanya Mas Umam sama Mas Wahwe, kita semua terhibur. Terima kasih ya. Terima kasih Kakak Astrid. Selanjutnya silakan Bang Komeng. Silakan Bang Komeng. Khairul Umam. Pak Hairul lagi sakit? Dikit sih Bang Komeng. Dikit ya, itu resikonya emang. Iya. Kalau orang-orang kayak kita mau sakit, mau mati, mau habis berantem sama bini, pokoknya harus lucu aja. Iya, siap. Iya, emang resikonya begitu. Betul. Ya. Beda sama pemadam, sakit suruh istirahat. Ya. Tapi kalau komika sakit, bodoh amat udah. Siap. Kalau Wahui gimana Bang Komeng? Wahui? Wahui sih masih, ya itu dia tadi. Ini saya lihat dari segmen 4 kemarin nih. Ini pada kendor semua nih, nggak tahu apa ngerawatnya, apa mungkin ganti karet lagi, nggak tahu juga. Terima kasih Bang Komeng dan juga Wahui beserta Umam. Terima kasih banyak. Masih ada 2 komika lagi yang tersisa. Kita akan melihat penampilan 2 komika yang akan perform. Setelah itu akan ada guest star juga pastinya. Iya. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Komika ini merupakan boneka Labubu versi Batak. Labubu. Langsung saja, ini dia Ramos Ahmad. Selamat malam semua. Namaku Ramos dan aku dari Medan. Sini ada orang Medan? Sendiri aku bah. Tiba-tiba orang Medan ini. Bule Anda. Sorry ya. Tekanan di kompetisi ini teman-teman banyak kali, sumpah aku. Gak cuma harus tampil bagus. Kita harus siap menghadapi komentar netizen yang jahat-jahat juga. Sumpah, YouTubeku audisi Medan baru tayang, komentarnya jahat-jahat kali bang. Wahyu ini kutanda ini. Keren, mukanya mirip aspal baru. Jahat kali. Kok bisa sih dia ngatain muka orang kayak proyek? Berarti kan ada kulis ini ya. Mandor, semualah. Dan bukan cuma jahat aja, tuduhan. Tengok yang di bawah. Ha? Bang, lu kalau gabut makan anak kecil ya? Ya kalau
kalaupun aku makan anak kecil, aku pilih-pilih lah. Minimal anak Bang Radit. Bergizi pasti kan? Sorry ya. Dan beban paling banyak gitu menurutku di kompetisi ini. Karena aku LDR sama istriku. Dia di Medan. Ngapa-ngapain harus ngabarin sama dia. Semalam open mic aku di Komika. Apa kegiatan hari ini? Open mic. Mana buktinya? Ku kirim foto ngepap. Tadi dia nanya lagi. Apa kegiatan hari ini? Show 2 mau tampil aku. Mana buktinya? Gak percaya aku. Berhubung tadi aku lupa ngepap. Jadi izin lah ya. Ayo bang, gaya bang. Ayo bang, gaya bang. It's nurut ya. Ada uangmu 2 juta, bagilah. Makanya aku di kompetisi ini, karena bebannya banyak kali, tekanannya banyak. Ya aku pengen senang-senang aja lah. Gak ngejar kali aku juara bang. Duniawi semua ini. Uang gak dibawa mati bang. Tapi kalau gak ada uang, mati. Mati bang, tahu mati gini. Udah kau lihat belum? Ini kayak gini lah mati. Makanya walaupun aku gak juara ya minimal kerja sama Bang Radit lah. Sumpah bang, pengen kali aku kerja sama mu bang. Karena menurutku kami punya banyak kesamaan gitu. Bang Radit Batak, aku Batak. Anaknya 2, anakku juga 2. Istrinya cantik, istriku ada. Ada lah pokoknya. Dan menurutku teman-teman ya, kenapa aku harus kerja sama Bang Radit? Karena aku kayak punya kesamaan gitu, ya ampun rumahnya berhantu. Kurang hantu apa aku? Bang, abang tahu hantu Batak? Begu Ganjang tahu? Akulah ini. Gila, mau aku makan? Bisa jumbo ini. Gila. Ngapain aku ini ya? Senang-senang aja. Saya Ramos, terima kasih. Komika terakhir yang akan tampil, dia berasal dari Bekasi. Ibunya jualan nasi uduk, ini dia, Deki Sutrisna. Assalamualaikum. Kenalin, nama gue Deki. Buat yang belum tahu, emak gue ada dagang nasi uduk. Dia dagang nasi uduk udah lama dan laku. Padahal dagangnya depan rumah doang. Pakai meja, etalase sama kuntilanak 2. Nyokap gue tuh dagang kebangetan baik. Setiap ada yang pembeli nasi uduk nih, digratisin gorengan mulu sama dia. Tapi terbukti, nggak nyampe 1 jam dagangannya habis. Cuman rugi 2 juta. Pembeli nasi uduk terakhir digratisin etalase sama dia. Di dalam etalase ada helm bapak gua. Enggak semuanya orang datang beli nasi uduk. Ada beli gorengannya doang, tapi gorengannya habis. Ada ibu-ibu nih, beli gorengan. Bu, beli gorengan bu 20.000. Waduh bu, gorengannya habis bu. Sisa apa itu bu? Sisa apa ya bu? Sisa kita berdua. Nyokap gue itu bisa makan di tempat, cuman dibatasin. Karena kursi plastiknya cuma 5. Kalau penuh, suruh makan di dalam. Makan dalam rumah. Buset, makan dalam rumah pada songong-songong banget. Pada kagak punya pikiran. Lu bayangin lagi makan ngambil remote ganti channel TV. Makan-makan aja bu, tangan gak usah ngegeratak.
Gue kesel kan, gue ambil remote ya, gue ganti lontong sayur loh. Kan banyak yang makan kan, suka ada pengamen yang datang. Ngamenin pada makan. Beneran ini. Jreng, andai ku tahu. Gue bilang, maaf aja bang. Jreng, gorengan gak apa-apa tuh. Gue kasih bakwan, nih bang. Jreng, andai ku tahu. Dimakan bang, jangan buat pik. Tapi hidup emang gak bisa ditebak bro. Nih, emak gua dagang nasi uduk kan. Nih, gua udah nikah nih. Dapat mertua, tukang nasi uduk juga, buset. Gua awalnya gak tahu dia tukang nasi uduk, beneran gak tahu. Waktu pacaran gua dikenalin sama emaknya, gua salaman. Gua udah curiga ya kan. Tangannya bawa obat sereh, bener. Udah pasti tukang nasi uduk gak mungkin pramugari ya kan. Udah gitu, di depan rumahnya ada meja etalase sama kuntilanak 2. Saya Deki, makasih. Tepuk tangan untuk Deki Sutrisna. Dan juga Ramos Ambarita. Kepada Ramos kami persilakan untuk kembali ke panggung. Deki ini asli semua ceritanya. Real. Ya udah asli gue. Lo kayak tadi suka kayak nggak terima gitu. Ya masa ada nasi uduk etalase sama kuntilanak 2 dari mana? Pesugihan maksudnya. Ini efeknya anak jadi gitu. Kenapa dia normal po? Masa sih normal? Enggak sih ya. Silakan kita mendengarkan komentar yang pertama dari juri. Siapa? Cup. Kakak Astrid Tiar, silakan. Silakan Kak Astrid. Aku sebenarnya tadi sudah berharap banyak sama kau Ramos. Ya kan, biasa kan kita sambil marhilung-hilung ya kan, marlapo gitu kan, selalu ada lelucon gitu. Tapi tampaknya hari ini kau kurang kurasa sih. Materimu kurang atau gimana Ramos? Kau persiapannya kayak kurang lama mungkin atau terburu-buru gitu, kurasa mungkin ya. Atau mungkin perasaanku aja kulihat hari ini ya. Gitu ya? Situ moral. Lu bisa diam gak? Marga dia. Dia ngomentarin dia. Itu harga. Kenapa Ramos? Aku tadi berharap karena ini kan terakhir gitu. Biasanya kan penutup sama terakhir tuh tunggu-tunggu biar ditutup secara apik dan keren menggelegar gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap terhibur. Untung tadi di backup sama Deki, jadi ditutup dengan lumayan gitu ya. Maksudnya oke, Deki keren, hari ini suka materinya oke. Cuman tadi aku berharap lebih aja gitu. Karena sebelum-sebelumnya aku sudah ngeliat teman-teman kamu yang lebih dari itu. Dan aku berharap kalian berdua sih aman pada malam hari ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kakak Astrid Tiar. Raditya Dika. Ayo komen. Gua nggak tahu apa yang terjadi, kenapa rata begini penurunannya. Harapan gua sih kalaupun banyak yang, berdua ya yang ini teman-teman yang lanjut bisa paham bahwa panggung ini bisa jadi selamanya akan ada di kepala banyak orang gitu. Thank you guys. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya silakan Cing Abdel. Ramos, waktu lo awal nanyain yang Medan itu memang lo udah siapin nggak respon dari beberapa respon yang mungkin ada itu lo siapin nggak? Apa lo cuma nanya aja? Cuma nanya aja. Oh, ya mungkin itu salah satunya ya. Itu di awal. Kalau menurut gue lo harus siapin beberapa respon dari penonton. Kalau yang nggak ada apa, kalau yang ada apa gitu. Jadi nggak kikuk gitu di awal gitu. Mungkin itu awalnya harus disiapin segala kemungkinannya ya. Kalau memang lo pengen buka dengan itu supaya di depannya pun udah pasti sesuatu yang lo latih gitu. Karena memang kalimat pertama di opening itu sangat menentukan gitu ya. Mungkin juga latihannya kurang, termasuk sama Deki nih kalau menurut gue. Karena gue penyuka lo di konten-konten Instagram lo gitu. Ada Pak ya? Ada konten Instagramnya Om Topeng.
ada pemuda yang gitu-gitu. Kan gue dengernya tuh lancar ya ngomongnya ya. Walaupun mungkin itu di-take-nya ulang, tapi ekspektasi gue jadi seperti yang lihat di lo gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus ya. Makasih Cing. Ya. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan untuk Bang Komeng memberikan komentar. Iya tadi gue bilang dari segmen berapa? 4 kemarin nih terus nih turun termasuk lu Paden ya. Yang sekarang juga turun. Ada yang bilang latihan kurang. Kayaknya udah cukup sih. Kan masuk karantina kan? Karantina. Kan ada pengaruh juga. Kalau dengar tadi yang pertama bagus gitu ya. Ada nggak menurut lo? Enggak sih. Enggak. Kok lu bisa kendor gitu? Kayak apa? Grogi kali. Hah? Grogi kali. Oh grogi. Nah, Iya. Oke, makasih Deki sama Ramos. Makasih Bang. Terima kasih Bang Komeng. Dan juga Ramos dan Deki. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Ramos, Deki dan 11 komika yang sudah tampil mantep banget malam ini ya di panggung Suci 11. Betul sekali, tapi setelah ini jangan kemana-mana dulu karena akan ada guest star spesial kita. Dia adalah juara 1 Suci 4, ada David Nurbianto. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Terus terang gue jarang mau tampil di Suci jadi bintang tamu, jarang mau. Perasaannya tuh magic banget panggung ini asli. Setiap dipanggil Suci gue ngeles, gak bisa gue gak ada materi, gak bisa gue ada kerjaan lain. Tapi kali ini gue memberanikan diri. Karena Suci ini buat gue apa ya, sejarah. Perasaan yang paling gue rasain tampil di Suci itu takut. Takut juara lagi. Yang kedua adalah penasaran. Gimana sih rasanya close mic? Dipeluk temen. Dibilang, perjuangan lu gak berhenti di sini bro. Dalam hati. Perjuangan anak-anak Suci itu berat bro, jadi jangan lu sepelein, jadi jangan susah ketawa, tolonglah. Ya Allah tadi Umam, ya Allah udah kerjaannya berat, ditambahin berat sama lu. Latar belakang orang yang masuk Suci itu beda-beda bro, ada yang pengen nyari duit, ada yang pengen terkenal jadi artis. Sepanjang Suci banyak juga komik yang ketika masuk Suci dia rela melepas pekerjaannya, resign. Close mic. Astagfirullah. Gue nih sekarang lagi banyak mau ngomongin materi politik. Dan ada yang bilang, komika atau pelawak ngapain sih ngomongin politik? Ya ada yang bilang kayak gitu ya. Banyak tuh, entah netizen, entah buzzer. Ngelawak mah ngelawak aja, gak usah ngomong politik. Ya elah kita baru ngomong, Bang Komeng no masuk. Slow aja lu. Makanya nih gue kalau setiap mentoring anak-anak Suci di Suci 11 nih, pesan gue cuma satu. Lu boleh materi lu apa, personal lu apa, bebas terserah. Yang penting sisipin materi politik, sisipin. Kondisi negara kita nih lagi gak baik-baik aja bro. Jangan biarin Panji berisik sendiri. Rumahnya jauh di New York. Lu yang pada deket, nyaring bunyinya. Kudu harus. Kalau nggak bisa paksain. Pirza materinya aneh apa bininya bisa terbang. Paksain masuk, bini gue bisa terbang bang tapi nggak bisa rubah undang-undang. Paksain nggak bisa juga, paksain aja paksain. Siapa lagi? Faisal noh ngomongin soal bapaknya. Katanya bapaknya banyak bisanya. Bersyukur. Karena ada bapak yang banyak maunya.
Biasanya gue stand up kalau di Suci bawa nyai, sekarang bawa istri ya. Dulu gue nyaman, sekarang tertekan. Siapa yang anaknya udah bisa naik Zoom Move, Brit? Tepuk tangan. Lu tahu rasanya kita gimana kan? Bini belanja kemana-mana, kita nemenin naik Zoom Move. Kan bini enteng banget kakinya kalau di mall kayak atlet lari. Sat. Kita naik Zoom Move. Semua bapak-bapak yang naik Zoom Move gue perhatiin sama ekspresinya. Di klakson nggak nyaut. Terakhir dari gue. STY boleh dipecat. Tapi timnas nggak boleh cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat ke-11 komika yang sudah memberikan penampilan dan usaha maksimal mereka di panggung Suci 11. Sebentar lagi kita akan mengetahui siapa yang kira-kira akan keluar dari panggung Suci 11 dan siapa yang akan melaju ke babak berikutnya. Tapi kita akan segera mengetahui 3 orang komika dengan nilai terendah pada malam hari ini. Untuk komika yang kami sebutkan namanya, kami persilakan untuk maju ke depan. Orang pertama yang mendapatkan nilai terendah pada malam hari ini adalah Aldo. Silakan maju ke depan. Komika berikutnya yang juga memiliki nilai terendah di antara teman-teman yang lainnya adalah Umam. Silakan maju ke depan. Dan komika terakhir yang mendapatkan poin terendah adalah Upit. Silakan maju ke depan. Kepada para finalis yang namanya tidak disebutkan, silakan silam dari panggung. Karena kalian berhak melaju ke show 3 Suci 11. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para finalis di show 3 Suci 11. Upit, Umam, dan Aldo. Kalian bertiga adalah komika dengan nilai terendah pada malam hari ini. Dan akan ada 2 komika di antara kalian bertiga yang harus meninggalkan panggung Suci 11. Di belakang
para ketiga komika ini sudah ada layar yang akan menampilkan nilai dari ketiga komika. Akan ada 2 komika mendapatkan poin terendah, otomatis mereka berdua harus tereliminasi dari Suci 11. Dan 1 orang komika yang akan lolos melanjutkan di show 3 minggu depan adalah Selamat kepada Aldo, kamu lolos ke show 3. Sayang sekali untuk Umam dan juga Upit harus berhenti sampai di sini. ya kepada komika yang tereliminasi jangan putus asa, tetap semangat ya. Karena masih bisa stand up di kantor pemadam kebakaran umum ya. Perjuangan belum berakhir kata Bang David. Betul. Terus berkarya ya, karena anak stand up comedy itu walaupun tereliminasi hari ini tapi besoknya terus berkarya lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Upit dan juga Umam. Dan buat Rispo juga jangan sedih-sedih lagi Rispo. Dan kita juga menyerahkan plakat itu untuk Upit, salah itu ada namanya. Untuk Upit. Umam kasih Upit. Ini buat Upit bener. Itu buat Upit dan ini buat Umam, Hairul Umam. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Upit dan juga Umam. Terima kasih sekali lagi buat penonton di Usmar Ismail dan juga yang sudah nonton di rumah. Terima kasih juga buat Dewan Juri kita, Kak Astrid. Tamu spesialnya hari ini, boleh tepuk tangan buat Dewan Juri kita. Dan terima kasih juga buat penonton di rumah yang sudah menyaksikan kami dari tadi. Kita akan kembali lagi minggu depan pastinya tetap di Kompas TV. Kita akan masuk lagi ke show ketiga yang pastinya akan lebih seru lagi. Sudah ada berarti 11 kurang 2 berarti sisa 9. 9 komika. Sisa 9 komika yang akan bertarung di panggung Suci 11 ini. Makanya kita akan kembali lagi tiap hari, apa sih lupa. Hari Jumat jam 9:30 malam di Suci 11. Rumah Komika. Let's make love. Sampai jumpa.